Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi basis data selanjutnya ya. Kita masuk, kemarin minggu lalu kita sudah masuk ke konsep DDL ya. Bagaimana cara kita masuk ke dalam MySQL, kemudian kemarin sudah masuk juga bagaimana cara membuat database, kemudian menampilkannya ya. Sekalian nanti kita coba ulang lagi ya. Kita coba ulang lagi untuk materi kita hari ini, sekalian nanti kita masuk ke lanjutan DDL ya, kemudian bagaimana cara membuat tabel, kemudian juga bagaimana cara mengisi tabel, menginput data, kemudian juga menampilkan data yang ada di dalam database. Nanti kita akan lanjutkan di materi hari ini. Oke, baik, kita ulang sedikit ya materi kita minggu lalu. Oke, untuk apanya silakan nanti dijalankan sumnya ya, sum. Oke, sorry ya, silakan nanti sumnya dijalankan terlebih dahulu ya, sumnya dijalankan terlebih dahulu ya, sumnya sebentar saya cek dulu sum saya udah jalan atau belum ya. Oke, sebentar. Oke, sum saya sudah aktif, silahkan dijalankan dulu sumnya supaya nanti kita bisa akses sumnya. Oke, kita buka dulu CMD kita ya, command prompt-nya ketik aja CMD ya. Oke, nah sekarang kita masih berada pada directory user dengan nama user directory komputer kita masing-masing ya. Nah, kita masuk ke directory sumnya ya, seperti yang sampai kemarin kita masuk ke directory sumnya. Kita berada di directory sum, dc, sum MySQL sama di bin-nya ya. Kita cd ya. Kemudian MySQL. Oke, sorry c nya tinggal ya, cdc. Oke, kita udah masuk ke directory MySQL yang sudah kita mau ya. Kemudian baru masuk nanti ke MySQL nya, SQL min u root min p. Oke, nah silakan masukkan nanti password kalau sudah dikasih password database-nya. Kalau belum, silakan nanti masukkan atau di enter aja ya. Kalau di sini saya pakai password database-nya ya. Saya masukkan dulu passwordnya. Oke, sudah. Kalau sudah berhasil login ke MySQL-nya, berarti kita sudah ada tulisan welcome ini ya, welcome to MySQL Monitor. Oke, berarti kita sudah ada di dalam directory MySQL. Oke, nah selanjutnya kemarin kita sudah buat database ya. Kita coba cek dulu database kita yang sudah kita buat kemarin adalah database praktikum ya. Oke, kemarin kita punya database praktikum, ada sini belum? Praktikum. Oke, ini ada database praktikum. Oke, nah kemudian kita mau gunakan database praktikum ini ya. Ya, kita gunakan database praktikum ini untuk nanti membuat. Oke, sebelumnya kita juga saya jelaskan dulu sedikit. Ada tipe data dalam MySQL ya. Tipe data yang integer itu untuk inputan data yang ada angka ya. Range-nya itu dari min 2 ini sampai segini. Untuk berarti angka, nanti kalau kita inputannya angka itu silakan nanti tipe datanya adalah integer. Kemudian kalau angkanya desimal kita buat float. Kemudian tanggal itu formatnya adalah ini. Kalau ada date time, kemudian format penulisannya adalah seperti ini. Oke, nah tipe data untuk char ini untuk string ya. String itu 1 sampai 255 karakter ya. Dan varchar ini hampir sama dengan char juga ya. Block ini untuk string kecil, ini long block juga seperti itu ya. Silakan nanti dicobakan. Nah, kita masuk ke database yang untuk
untuk create database sama show database kemarin sudah ya. Kita gunakan database yang mau kita gunakan untuk praktikum ini, yaitu namanya use database ya, use praktikum aja ini, use nama praktikum atau bu apa ini bu, terima kasih bu. Ya bu, ya bu. Oke, kita gunakan sintak untuk menggunakan database praktikum kita sudah buat tadi dengan perintah adalah use praktikum ya. Gunakan use praktikum, maka ketika kita enter berarti database yang kita pakai sekarang yang untuk kita operasikan adalah database praktikum. Oke. Nah, kemudian dari ketika database praktikum sudah kita pakai tadi yang mau kita buat, nanti kita akan coba menghapus, kemarin sudah ya, hapus itu database pakai drop ya. Nah, sekarang kita masuk ke DDL lagi, kita cara membuat tabel ya, kemudian bagaimana cara melihat isi tabel dan sebagainya nanti. Oke. Nah, perintah untuk membuat tabel itu kita gunakan perintah create table, kemudian diikuti dengan nama tabel yang mau kita buat, kemudian diikuti dengan buka kurung dulu sama isinya. Nanti di dalam kurung ini adalah nama fieldnya yang pertama. Biasanya kan di dalam tabel itu kita punya field ataupun kolom-kolomnya, judul kolomnya. Biasanya misalnya untuk tabel mahasiswa misalnya. Nah, di tabel mahasiswa itu nanti kita punya name sebagai fieldnya, ada nama, kemudian ada alamat misalnya. Nah, formatnya seperti tadi, ada create table, kemudian diikuti dengan nama variabelnya, kemudian diikuti dengan buka kurung nama field yang pertama, diikuti dengan tipe data beserta dengan ukurannya. Oke, baru nanti kalau mau buat field yang kedua dibuat koma dulu untuk pemisahnya, diikuti dengan field kedua, tipe datanya apa, kemudian ukurannya berapa, begitu seterusnya sampai berapa field yang mau kita buat. Oke, seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah kita buat create table, nama mahasiswa, nama tabelnya adalah tabel mahasiswa, kemudian nanti di dalamnya itu ada field namanya name dengan tipe data char dengan panjangnya adalah size-nya 11. Kemudian ada tipe field yang kedua namanya nama ya, kemudian tipe datanya varchar, ukurannya adalah 40 ya. Ini disesuaikan dengan misalnya nama ini panjang namanya kira-kira paling panjang berapa, nanti boleh 100 dan sebagainya. Alamat kemudian diikuti dengan tipe datanya, kemudian berapa size-nya ya, seperti itu. Nah, kita cobakan ya. Kita buat perintahnya adalah create tabel ya, diikuti dengan nama tabel. Misalnya nama tabelnya adalah tadi mahasiswa, tabel mahasiswa ya, nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Nah, kita ikuti dengan field yang mau kita masukkan ke dalam tabel tadi. Tadi ada ya, tadi ada apa, name ya, dan name dengan tipe data char, atau bisa pakai medium angka semua, bisa kita gunakan pakai apa namanya, pakai integer juga boleh ya. Name char ukurannya ada di sini, kalau kita ikuti contoh adalah 11. Nah, baru kita pisahkan dengan koma. Oke, masuk ke field kedua itu nama, tipe datanya adalah varchar, kemudian untuk size-nya ukurannya adalah kita mungkin buat 100 ya. Nah, kemudian diikuti lagi dengan koma untuk pemisahnya, kemudian kita buat field yang terakhir misalnya alamat, tipe datanya varchar, kemudian kita buat size-nya adalah 100 juga ya. Nah, kalau sudah kita tutup kurung. Untuk tutup kurung ini adalah untuk menutup pasangannya ini ya, tutup kurung ini ya. Kemudian kita tutup dengan titik koma perintahnya. Nah, ketika kita sudah selesai perintahnya, kita enter, maka hasil query kita tadi berarti kita sudah berhasil membuat sebuah tabel di dalam database mahasiswa. Nah, bagaimana cara untuk melihat tabel yang sudah kita buat? Maka kita gunakan perintah show tables ya, pakai s ya ujungnya nanti, supaya nanti memunculkan semua tabel yang ada di database praktikum ya. Maka
ketika kita show tabelnya, maka tabel yang ada di dalam database praktikum akan dikeluarkan. Tadi kita buat namanya tabel mahasiswa. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita mau nambahkan satu tabel lagi, misalnya tabel, ya, kita buat kita buat satu lagi tabel dengan nama misalnya mata kuliah, ya, create tabel mata kuliah, ya, mata kuliah. Oke, kalau misalnya untuk membuat nama databasenya dua suku kata, silahkan pisahkan dengan tanda underscore atau digabung semua juga boleh, ya. Create tabel mata kuliah, ya. Kemudian kita ikuti dengan isi fieldnya apa, ya. Misalnya di mata kuliah itu kita mau buat nama beberapa field. Yang pertama misalnya untuk mata kuliah itu kan ada kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah sama jumlah SKS misalnya, ya. Kode MK misalnya, ya. Kode MK ini kita buat tipe datanya varchar juga misalnya, ya, varchar dengan panjangnya mungkin 10, ya. Kemudian kita ikuti dengan field kedua, nama MK misalnya, ya, dengan tipe data varchar juga, ukurannya adalah misalnya 20. Kemudian nama mata kuliah ini bisa kita lebih panjangkan, misalnya 100 boleh, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan ya, saya ulang, ya. Create tabel mata kuliah, ya. Baru kita masukkan nama fieldnya. Itu tadi adalah kode MK misalnya, tadi varchar juga, ya. Varchar isinya adalah misalnya 10, ya. Kemudian kita pisah dengan koma nama MK, ya, varchar kita isi dengan 100 misalnya. Kemudian ada SKS itu kan isinya kayak misalnya SKS itu bisa kita buat integer, boleh juga, ya, integer panjangnya misalnya 5, ya. Oke, seperti ini. Berarti kita sudah mau buat satu tabel dengan nama tabel mata kuliah, dengan isi fieldnya adalah kode mata kuliah, tipe datanya varchar, kemudian nama mata kuliah tipenya varchar juga, SKS tipe datanya integer. Nah, kita enter, berarti kalau sudah query-nya oke, berarti tabel yang kita buat tadi sudah berhasil. Maka kita cek lagi dengan cara show tabel, ya. Oke, maka ada dua tabel yang ada di database praktikum, ya. Ada dua database yang ada di dalam tabel praktikum. Oke, ada dua tabel mahasiswa, kemudian ada satu lagi tabel mata kuliah. Nah, kemudian kita mau lihat nih deskripsi ataupun deskripsi dari tabel masing-masing ini. Misalnya ketika kita mau lihat deskripsinya, misalnya apa aja field yang ada di tabel mahasiswa ataupun field yang ada di tabel mata kuliah, maka kita gunakan perintah des, ya, dsc ini, kemudian diikuti dengan nama tabelnya, ya, mahasiswa. Oke, ketika kita minta perintah untuk deskripsikan tabel mahasiswa, maka akan muncul ini, ya, akan dimunculkan tipe data dari ataupun field yang ada di dalam tabel mahasiswa, yaitu ada name, tipe datanya char, nama, varchar, ukurannya tadi juga, alamat, dan sebagainya. Gitu juga untuk yang nama mata kuliah, ya, mata kuliah. Oke, mata kuliah juga seperti itu. Kalau kita deskripsikan, minta akses deskripsinya, maka akan dimunculkan fieldnya, kode mata kuliah, nama, SKS. Nah, kemudian ini kita sudah berhasil membuat tabel, ya, untuk tabel. Nah, berikutnya bagaimana cara kita ini untuk deskripsi tadi. Nah, ya, kemudian bagaimana cara kita melakukan insert terhadap
ataupun mengisi tabel yang ada tadi ya. Mengisi tabel ya. Mengisi tabel itu lihat nanti di perintah ini ya. Kita masuk nanti ke bab. Oke, untuk alter sama drop. Oke, sebentar. Nah, ini untuk yang masuk ke data manipulation language atau DML, yaitu kita nanti bisa insert ke tabel yang kita sudah buat tadi, insert data, kemudian bagaimana cara update tabel, delete sama menampilkannya. Oke. Nah, untuk insert tabel itu format query-nya adalah insert into nama tabel yang kita buat tadi, baru diikuti dengan values, kemudian dengan nama field, isi field yang akan kita inputkan ya. Ini isi field yang pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya berapa field yang kita punya ya. Nah, ini untuk masukkan ke dalam seluruh field ya, ke dalam seluruh field. Nah, ada perintah kedua, ini insert into nama tabel, kemudian ini harus kita pilih dulu mana field yang mau kita isi ya. Kita misalnya cuma ada tadi di mahasiswa ada name, nama sama alamat. Misalnya kita cuma mau ngimputin yang name sama namanya aja, berarti kita buat nanti insert into nama tabelnya misalnya apa tadi mahasiswa, berarti kita tampilkan dulu field mana yang mau kita isi. Misalnya field tadi nama fieldnya adalah name ataupun nama. Nah, baru nanti isinya ini sesuaikan dengan field yang mau kita isi. Nah, seperti itu. Nah, contohnya kita masukkan ke dalam tabel mahasiswa tadi ya, misalnya ya, ke tabel mahasiswa tadi kita mau masukkan ya, berarti perintahnya adalah insert into mahasiswa ya, insert into mahasiswa, kemudian values-nya ya, isinya adalah, kalau kita coba dengan perintah yang pertama tadi dulu ya. Dengan perintah pertama untuk menginputkan ke dalam seluruh field yang ada ya. Di mahasiswa tadi kita punya field name, nama, dan alamat. Ada 3 field yang ada di dalam itu. Maka kita harus memasukkan ke dalam ketiga field ini dengan cara masukkan di dalam values-nya ini ya. Values-nya itu caranya adalah di dalam kurung ini harus dibuat dalam kutip ya. Kalau tipe datanya adalah char atau varchar itu harus diikuti dengan kutip dulu ya, ditutup dengan kutip. Oke, di dalam kutip ini kita masukkan isi field yang mau kita isikan. Misalnya name-nya tadi misalnya adalah 2101 20 misalnya 20 08 1002 misalnya ya. Nah, kemudian untuk field yang kedua untuk nama kita pisahkan dengan koma lagi, kita buat dalam kutip lagi. Nah, isi dalam kutip itu namanya misalnya Rafli misalnya, atau Muhammad Rafli misalnya ya, Muhammad Rafli misalnya ya. Kemudian di field yang ketiga namanya alamatnya ya, kita buat alamatnya ya, alamatnya di sini contohnya kita buat ya, alamatnya jalan Mustafa Sari misalnya, Sari nomor 5 ya, nomor 5 misalnya. Nah, kalau kita punya field 6, maka yang isinya juga harus 6 buah ya. Ini kita punya 3 field, maka sesuaikan. Berarti name, ada name ini untuk Muhammad Rafli ini masukkan dalam field nama, kemudian jalan Mustafa Sari nomor 5 ini masuk ke dalam alamat. Oke, ketika kita enter, oke, nah ketika kita enter, maka query kita tadi berarti sudah berhasil. Nah, kalau sudah oke query-nya, berarti data kita sudah masuk ke dalam tabel mahasiswa. Nah, masuk ke dalam tabel mahasiswa. Nah, kemudian bagaimana cara kita melihat melihat isi yang sudah kita masukkan ke dalam tabel kita tadi, ke tabel mahasiswa tadi. Ya, caranya adalah gunakan perintah. Kalau untuk menampilkan data di dalam tabel, kita gunakan perintah select ya, select. Nah, bintang ini gunakan adalah untuk menampilkan semua data, semua data. Select bintang from, kemudian diikuti dengan nama tabel yang mau kita lihat isinya
yaitu tabel mahasiswa. Oke, berarti kita mau lihat isi tabel yang sudah kita inputkan ke dalam tabel mahasiswa tadi. Oke, isinya ketika kita enter maka akan dikeluarkan isi tabel yang ada di tabel mahasiswa tadi. Oke, ada tadi NIM namanya Muhammad Rafli, kemudian alamatnya Jalan Mustafa Sari nomor 5. Nah, kemudian kita cobakan inputkan kita coba inputkan satu lagi, misalnya untuk di sini ya, kita inputkan satu lagi ya, kita insert ke tadi ya, insert into mahasiswa, kita ganti aja ini ya, jadi misal NIM-nya kita ganti jadi NIM-nya kita ganti jadi 103 ya, 103 dengan nama misalnya Budi ya, Budi, alamatnya mungkin jalan, bisa kita ganti di Jalan Bunga Raya misalnya. Oke, Jalan Bunga Raya. Oke, kalau sudah kita enter saja. Oke, berarti query kita sudah masuk, berarti data yang kita masukkan berarti sudah berhasil. Nah, kalau mau lihat lagi isi data yang ada di dalam tabel, silakan di show select bintang from mahasiswa, berarti kita tampilkan semua data yang ada di tabel mahasiswa. Oke, nah berarti ada dua data yang ada di dalam tabel mahasiswa, yaitu ada Muhammad Rafil dan Budi. Nah, seperti itu. Gitu juga dengan tabel mata kuliah, silakan nanti insert kan ya, silakan nanti masukkan dengan perintah insert into, berarti nama tabelnya adalah tabel mata kuliah. Misal kita coba kita coba masukkan data ke tabel mata kuliah ya, insert into mata kuliah ya, ini nama tabelnya tadi yang kita buat, insert into mata kuliah, values-nya adalah ya, values-nya di sini kita masukin mata kuliah. Di mata kuliah kita punya field tadi, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah sama SKS. Oke, berarti kita punya kode mata kuliah dulu, nama mata kuliah, misalnya kode mata kuliahnya adalah 001 misalnya. Kemudian ya, kemudian field yang kedua isinya nama mata kuliah, misalnya basis data 2 ya, nama mata kuliahnya, kemudian SKS-nya misalnya 3 ya, 3. Nah, kita enter, berarti sudah ada masuk kode mata kuliahnya 001, kemudian isi nama mata kuliahnya ada basis data 2 dan SKS-nya ada 3. Oke, kalau sudah kita enter. Oke, query-nya sudah oke, berarti data kita sudah masuk ke dalam kode ke data tabel mata kuliah. Nah, kita coba tampilkan isi yang ada di tabel mata kuliah, berarti menggunakan select ya, select bintang from mata kuliah ya, mata kuliah. Oke, ini perintah untuk menampilkan isi yang ada di dalam tabel tadi. Oke, select bintang from mata kuliah ya, berarti kita ada di dalam tabel mata kuliah itu datanya kode mata kuliah 001 dengan nama mata kuliah ada basis data dan jumlah SKS-nya ada 3. Ya, sudah berhasil. Kita coba menginputkan satu lagi ya, insert itu mata kuliah, kemudian value-nya adalah misalnya kita ganti ini dengan 002 ya, 002. Kemudian di sini misalnya ini ada basis data 1 ya, basis data 1, jumlah SKS misalnya 3 juga ya, kita tutup dengan titik koma. Oke, berarti sudah oke query-nya, tinggal kita select bintang from mata kuliah ya. Select bintang from mata kuliah, berarti sudah ada 2 mata kuliah yang ada di dalam tabel mata kuliah. Nah, seperti itu. Nah, untuk untuk perintah menampilkan ini juga kita bisa panggil berdasarkan kondisi yang kita mau. Misalnya di mata kuliah ini kan ada dua isiannya, ada 2 data, ada kode mata kuliah 001, ada kode mata kuliah 002. 001 ini untuk basis data 2, 002 ini untuk basis data 1 misalnya. Nah, kita mau menampilkan misalnya, tampilkan dari tabel mata kuliah ini yang mana
kode mata kuliahnya adalah 0001 ya. Oke, kita mau nampilkan cuma data yang ini aja. Berarti nanti perintahnya adalah select bintang from mata kuliah. Kita pakai kondisi ya. Kondisinya di sini pakai where. Dimana yang kita panggil adalah kode mata kuliah. Berarti kita manggilnya berdasarkan kode mata kuliah. Berarti kondisinya itu kita panggil berdasarkan kode mata kuliah. Jadi sintaknya adalah select bintang from nama tabelnya, kemudian ada kondisi where-nya, kemudian kita panggil field mana yang berdasarkan field mana yang mau kita tampilkan. Berarti kode mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah. Nah, kemudian berarti kode mata kuliah yang mana yang mau kita tampilkan. Berarti kode mata kuliah misalnya sama dengan 001 misalnya. Oke, kita tutup titik koma. Oke, kalau kita enter, itu hasil perintahnya akan dimunculkan mata kuliah yang ada di tabel mata kuliah dengan kode mata kuliah 001 saja. Nah, seperti itu. Tapi kalau cuma select bintang from mata kuliah, itu akan dimunculkan semuanya. Nah, kalau kita memilih menampilkan datanya sesuai dengan apa yang kita mau, ataupun kita ada kondisinya, kita cuma munculkan dengan kode mata kuliah 001 misalnya, kita pakai sintaknya seperti ini. Select bintang from mata kuliah, kemudian ikuti dengan kondisinya, kita kondisinya dari field yang mana ya, seperti itu. Nah, itu cara untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel ya. Oke, nah ini sudah tadi. Oke, nah ini seperti yang sudah bilang, select name ini berdasarkan name nya tadi ya. Boleh kita select name nya aja, atau boleh juga seperti ini ya, atau cuma mau nampilkan cuma kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya aja ya, boleh juga ya. Oke, kita lanjut untuk atau mau menampilkan misalnya cuma misalnya nih, select misalnya nama field ya. Berarti yang mau kita tampilkan cuma ada dua ya, kode mata kuliah, nama mata kuliah sama SKS nya aja yang mau kita tampilkan. Select nama MK ya, kemudian koma SKS ya, baru diikuti dengan where. Kalau bintang tadi kan semuanya, semua fieldnya juga dimunculkan. Where kode MK sama dengan 001 ya, boleh pakai kutip boleh tidak ya. Sorry, kode MK. Select nama MK SKS, fromnya tinggal from mata kuliah ya. Berarti select nama mata kuliah SKS from mata kuliah, dimana kode mata kuliahnya adalah 001. Oke, nah berarti yang kita tampilkan di sini cuma ada nama mata kuliah SKS aja. Berarti yang kita tampilkan fieldnya cuma mata kuliah sama SKS nya aja, atau cuma menampilkan yang tadi aja, cuma menampilkan nama mata kuliahnya aja ya. Sorry, 001 ini ya. Oke, misalnya kita mau menampilkan cuma mata kuliahnya aja, satu mata ya, field nama mata kuliahnya aja ya. Kalau kita mau cuma nampilkan field mata kuliah, berarti kita select nama mata kuliah from mata kuliah, dimana kode mata kuliahnya adalah 001. Berarti yang ditampilkan nanti fieldnya cuma nama mata kuliahnya aja. Nah, jadi seperti itu bedanya. Kalau bintang tadi berarti field secara keseluruhan dengan ya semua fieldnya. Kemudian kalau misalnya
keseluruhan data juga langsung dari select bintang from mata kuliah ataupun nama tabelnya. Tapi kalau kita kondisikan dari field mana ataupun isian misalnya kode mata kuliahnya 001, berarti cuma yang ditampilkan adalah cuma satu ini aja. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk perintah menampilkan data di dalam tabel. Jadi tadi kita sudah pelajari bagaimana cara membuat tabel ya. Cara membuat tabel tadi ya, cara membuat tabel ke dalam database ya. Kemudian bagaimana cara melihat isiannya ya, maksudnya adalah deskripsi dari tabel yang kita buat, fieldnya apa-apa aja ya yang sudah kita buat sama tipe datanya dan sebagainya ya. Kemudian kita ikuti dengan perintah untuk menginput data ya. Untuk DDL-nya data DML-nya data manipulation language-nya kita pakai insert ya, insert into code nama mata kuliah nama tabelnya, baru diikuti dengan values ya, baru dengan isi yang akan kita masukkan. Oke, itu untuk perintah insert ya. Kemudian untuk menampilkan data yang ada di dalam dalam tabel kita gunakan perintah select ya. Perintah select disesuaikan kita mau munculkan apa. Kalau semua data berarti select bintang from nama tabelnya, otomatis nanti akan dikeluarkan semua semua data yang ada dalam tabel tersebut. Oke, kalau kita mau menampilkan hanya beberapa field aja, misalnya cuma nama MK seperti yang saya buat ini, ataupun dua field, berarti nama disesuaikan pemanggilan select nama mata kuliah SKS ya, dimana kondisinya adalah atau semuanya tadi select nama mata kuliah from mata kuliah. Tanpa ada kondisi ini maka semua mata kuliah yang ada di tabel mata kuliah ini akan dimunculkan. Select nama MK from mata kuliah, maka yang dimunculkan adalah nanti field nama MK nya tapi isinya semuanya ya, seperti ini ya, nama mata kuliah, maka yang dimunculkan adalah semua isi yang ada di nama MK. Oke, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah perintah update tabel ya. Update tabel itu perintahnya adalah kita gunakan update, perintahnya adalah perintah update, kemudian diikuti nama tabel, kemudian diikuti dengan query set, baru nama fieldnya. Misalnya nama fieldnya tadi adalah name ya, baru diisikan dengan data baru yang mau kita isikan, update namanya ya. Kemudian diikuti dengan where, yang mana diikuti dengan nama fieldnya tadi ya. Kemudian biasanya ini adalah yang primerinya ya, data primerinya. Biasanya kalau mata kuliah biasanya kode mata kuliah. Oke, kita cobakan satu ya. Kita cobakan satu contohnya ya. Oke ya. Oke, perintahnya adalah berarti kita misalnya mau merubah nama mata kuliah yang ada di ya, kita coba select dulu ya, kita tampilkan dulu semua isi yang ada di dalam tabel mahasiswa. Oke, tabel mata kuliah misalnya, mata kuliah. Nah, ini kan semua data yang ada di tabel mata kuliah ya, semua data yang ada di tabel mata kuliah. Nah, sekarang kita mau merubah ataupun mengupdate data yang kodenya 002 ini, kita mata kuliahnya kita ganti dengan misalnya algoritma dan pemrograman ya, algoritma dan pemrograman. Nah, caranya kita gunakan perintah update ya, update. Misalnya nama tabel tadi apa? Nama tabelnya adalah tadi mata kuliah. Update tabel mata kuliah, kemudian kita set isinya yang mau kita update ya, set nama fieldnya tadi apa ya, misalnya nama fieldnya misalnya nama MK tadi ya, nama MK. Yang mau kita rubah adalah nama mata kuliahnya dengan kode 002 ya, nama MK sama dengan isi yang mau kita ubah apa. Misalnya tadi yang basis data 1 ini kita rubah
menjadi algoritma dan pemrograman. Nah, berarti nanti ini akan berubah menjadi algoritma dan pemrograman ya. Nah, kondisinya harus diikutin, yang mana kita ubahnya berdasarkan kode mata kuliahnya ya. Kode mata kuliahnya where, berarti kode MK sama dengan ya 002. Oke, berarti itu artinya kita akan mengganti nama mata kuliah basis data 1 ya berdasarkan kode 002 ini menjadi algoritma dan pemrograman. Nah, kita enter, query-nya sudah jalan, berarti ada query-nya oke di situ. Nah, kalau kita mau lihat hasil perubahannya adalah kita select lagi ya, select bintang from mata kuliah tadi ya, kita isinya lagi, select bintang from mata kuliah, maka nama mata kuliah yang basis data 2 tadi ini, basis data 1 ini tadi berubah menjadi algoritma dan pemrograman. Nah, itu perintah untuk update ya. Ya, caranya seperti itu ya. Update nama tabel diikuti dengan nama tabelnya, kemudian ada query set diikuti dengan nama field yang mau kita rubah, berarti nama field ini MK ya. Kemudian diikuti nama mata kuliah apa yang mau kita rubah, kemudian diikuti dengan kondisinya. Dia berdasarkan berubahnya itu adalah berdasarkan kode mata kuliah, karena dia kode mata kuliah itu nggak ada yang sama ya, sama dengan NIM juga ataupun primary key dari masing-masing tabel. Oke, misal kita coba lagi satu, misalnya nih ini SKS-nya kan ada 3 sama dengan 3 sama-sama 3 ya. Kita mau merubah basis data 2 ini SKS-nya menjadi 2 SKS misalnya ya. Oke, kita gunakan perintah update ya, update mata kuliah, kemudian kita set itunya SKS, berarti yang kita set sekarang adalah SKS-nya, yang kita rubah adalah SKS-nya, yang mana isinya kita rubah menjadi 2 SKS ya, menjadi 2 SKS, dimana yang kita rubah itu adalah yang basis data 2, berarti berdasarkan kode mata kuliahnya yang 001, where kode MK sama dengan ya, sama dengan 001. Oke, kita tutup dengan titik koma, maka query-nya sudah jalan ya, query-nya sudah jalan, sudah oke. Berarti kita cek lagi hasilnya, select bintang from mata kuliah. Oke, nah berarti SKS yang ada di basis data 2 yang dengan kode 001 ini akan berubah menjadi 2 SKS. Nah, itu cara bagaimana query untuk update data ya, update data. Oke, seperti itu. Nah, yang terakhir kita belajar bagaimana cara mendelete data ya, menghapus data ya. Nah, query-nya adalah perintahnya menggunakan perintah delete from nama tabelnya apa, misalnya tabel mahasiswa ataupun tabel mata kuliah tadi, kemudian diikuti dengan kondisi where ya, where diikuti dengan nama field yang primary key dari field yang kita pakai ya. Oke, contohnya ya, kita mau menghapus data ya, menghapus data dari tabel mata kuliah misalnya dengan kode mata kuliah 002. Perintahnya adalah delete ya, delete from ya, nama tabelnya adalah mata kuliah ya, delete from mata kuliah where, jadi kita tadi mau menghapus nih yang 002 ini, yang data dengan ID kode mata kuliah 002 ya, where kode mata kuliah ya, kode MK-nya tadi, kode MK sama dengan ya 002. Oke, kita tutup dengan titik koma. Oke, kalau kita enter itu akan query-nya jalan, query-nya oke, berarti data ini yang dengan kode mata kuliah 002 ini sudah terhapus. Ceknya kita cek lagi, select bintang
ya, from mata kuliah. Oke, berarti tinggal satu data lagi ya, tinggal satu data lagi ya, tinggal satu data lagi yang ada di tabel mata kuliah. Nah, itu beberapa query yang bisa kita pakai untuk melakukan, ada insert data, update data, kemudian ada delete data ya. Silakan nanti cek juga, baca-baca di modul, ada contohnya juga di sana ya, silakan nanti diperhatikan di modul juga ya. Oke, saya ulangi, berarti kita sudah belajar mengenai bagaimana kemarin cara membuat database itu menggunakan create database, kemudian diikuti dengan nama database yang kita buat. Kemudian ketika kita mau buat database, mau lihat isinya, kita buat dengan perintah show database, berarti nanti muncul semua database yang ada. Oke, kemudian kita database yang sudah kita buat itu harus kita gunakan dulu, atau kita database mana yang mau kita isi ya, database mana yang mau kita pakai, berarti kita harus menggunakan perintah use database ya, ini ya. Oke, kita gunakan use, nama databasenya ada tadi yang use praktikum. Nah, kemudian setelah kita punya database, kita yang harus kita lakukan adalah nanti kita harus menambahkan tabel di dalam database. Jadi database itu isinya ada tabel, kemudian dalam tabel-tabel itu nanti ada field ataupun atribut-atribut yang menandakan ataupun isi dari nama dari tabel-tabel tadi ya. Oke, cara untuk buat tabel adalah pakai perintah create tabel, diikuti dengan nama tabelnya ya, mahasiswa, kemudian di dalam kurung ini diikuti dengan nama fieldnya apa, kemudian diikuti dengan kode apa, tipe datanya dan size dari tipe datanya ya, begitu seterusnya sampai berapa buah field yang mau kita buat. Oke, kalau sudah berarti enter, nanti akan muncul query oke. Kalau sudah oke berarti sudah query-nya benar. Nah, kemudian kita mau lihat isi dalam database, tinggal show dalam tabel, kita tinggal show tabelnya aja. Berarti di dalam tabel praktikum itu ada tabel mahasiswa. Nah, kemudian kalau mau buat tabel satu lagi, bisa buat dengan tabel mata kuliah dengan cara yang sama ya. Nanti otomatis nanti akan ada dua tabel di dalam tabel praktikum, yaitu tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah ya. Nah, untuk melihat deskripsi dari masing-masing tabel ini bisa gunakan perintah dash, kemudian diikuti dengan nama tabelnya ya. Perintah dash ini digunakan untuk melihat isi field yang ada di dalam tabelnya sama tipe-tipe data yang ada di situ. Oke, seperti itu. Nah, kemudian perintah selanjutnya kita pelajari adalah perintah bagaimana cara kita memasukkan data ke dalam tabel, itu menggunakan perintah insert ya. Query-nya adalah insert into nama tabel, kemudian values-nya apa, diisikan di dalam tanda kurung ini, isi sesuai dengan field yang ada di dalam tabel kita tadi. Oke, seperti itu. Oke, kalau ketika kita sudah berhasil menginputkan field isi dari fieldnya tadi, maka kita mau lihat isi yang ada dalam tabel yang sudah kita inputkan tadi dengan cara perintah select ya, select bintang from mahasiswa misalnya ya, select bintang from nama tabelnya apa ya, maka akan dimunculkan semua data yang ada di dalam tabel yang kita panggil tadi. Oke, seperti itu, sama dengan juga dengan tabel mata kuliah. Kemudian juga untuk query select ini bisa kita manipulasi juga. Misalnya kita cuma mau nampilkan di tabel mata kuliah kan ada 3 field tadi, kode mata kuliah, nama mata kuliah sama SKS. Nah, kita cuma mau nampilkan nama mata kuliah sama SKS-nya aja, berarti kita gunakan perintah sesuai dengan adanya kondisi ya, pakai kondisi tadi, select bintang select nama MK SKS dimana kode mata kuliahnya sama dengan 001, atau cuma menampilkan seluruhnya juga fieldnya dengan berdasarkan kondisi, misalnya berdasarkan kode mata kuliah yang kita pilih, berarti cuma munculkan satu ini nanti datanya ya, sesuai dengan kode mata kuliah yang kita masukkan. Oke, kemudian seperti yang saya bilang tadi, kita misalnya cuma memunculkan beberapa field aja, nggak semua fieldnya, berarti di query-nya select, bukan pakai bintang lagi, sebutkan nama fieldnya yang mau kita munculkan, misalnya nama mata kuliah kemudian SKS, berarti dua field ini yang akan kita munculkan. Maka kita munculkan
boleh berdasarkan kode mata kuliah apa yang mau kita munculkan atau secara keseluruhan isinya. Ya, select nama mata kuliah from mata kuliah atau select mata kuliah SKS from mata kuliah, maka muncul nanti hasil yang sesuai dengan query yang kita buat. Oke, setelah select berarti kita masuk ke perintah update. Ya, update ini gunanya untuk merubah data. Ya, perintahnya pakai update, kemudian diikuti dengan nama tabel, kemudian ada query set, kemudian diikuti nama field yang mau kita ganti. Ya, di sini kita mau ganti yang basis data satu ini menjadi algoritma pemrograman tadi. Ya, kita ganti nama MK-nya menjadi algoritma pemrograman, di mana kode mata kuliahnya adalah 0,002. Oke, maka ketika kita coba query-nya, maka akan berhasil, maka akan berubah datanya seperti ini. Ya, algoritma pemrograman ini menjadi isi dari kode mata kuliah 002. Nah, seperti itu. Itu untuk query update. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah query delete untuk menghapus data yang ada dalam tabel. Ya, gunakan perintah delete, kemudian diikuti dengan query from, kemudian diikuti dengan nama mata kuliah yang mau kita delete, nama tabel yang mau kita delete isinya, ya. Kemudian diikuti dengan kondisi where berdasarkan kode primary yang ada di masing-masing tabel, ya. Kode nanti yang data 002 yang mau kita hapus, ya. Ketika kita hapus, maka yang ada di sini tadi, yang ada di kode mata kuliah 002 dengan nama mata kuliah algoritma pemrograman ini, kemudian SKS 3 ini akan terhapus di dalam tabel mata kuliah. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.